Kami bangga punya Tuhan yang besar. Amin. Sebab Engkau dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terbukti kalau kami ada hari ini, kami boleh bersekutu beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Amin. Dan kami percaya lewat pujian dan penyembahan kami, hati Tuhan sudah disenangkan. Amin Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Setelah kami memuliakan Tuhan, Amin. kami akan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Firman yang hidup, firman yang kuat, firman yang dahsyat, firman yang dapat mengubahkan kami, bahkan firman yang dapat menyelamatkan kami. Proteksi tempat ini dengan kuasa-Mu yang dahsyat, sehingga firman-Mu tidak akan lalu dengan sia-sia, tetapi firman-Mu akan selalu berhasil meneguhkan, menguatkan, membuat kami mengerti, bahkan kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kuasa kegelapan iblis sudah dikalahkan, sehingga roh Allah saja yang ada di sama-tengah kami. Kami penuh sukacita, penuh kebebasan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, urapi kami hamba-Mu, sehingga apa yang kami sampaikan semua berdasarkan inspirasi dari Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya secara pribadi sangat terkagum-kagum saudara-saudara melihat perkembangan demi perkembangan yang terjadi di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Mohoni ini, dibanding dengan hari-hari yang sudah. Karena saya penduduk asli tempat ini, jadi saudara-saudara, dengan saya melihat bagaimana alurnya, jalannya, kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan sungguh luar biasa, sungguh dahsyat. Dan kita percaya bahwa semua ini hanya karena dikerjakan oleh Tuhan. Mari dengan sebuah perkembangan dan kemajuan yang saudara alami, tentu juga akan selaras seiring dengan perjalanan rohani daripada saudara-saudara sekalian. Kalau bangunan ini semakin megah, tentu kerohanian kita pun Tuhan ingin supaya semakin indah, semakin menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Itu yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya ketika saudara hidup lebih baik lagi dari hari-hari yang sudah, pasti Tuhan akan terus mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam setiap kehidupan umat-umat Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih yang ada di tempat ini. Pertama, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena lewat pimpinan Tuhanlah sehingga saya boleh tiba di tempat ini setelah perjalanan dari Pulau Peling menuju ke Tentena. Dalam 3 tahun ini saudara, berturut-turut saya bawa siswa dan siswi ke Tentena, dan kemudian saya meneruskan perjalanan di tempat ini. Dan saudara-saudara, dengan kehadiran saya, tentu saya juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga hamba Tuhan, baik gembala senior maupun gembala junior yang sementara ini saudara menjalankan tugas penggembalaan. Saudara-saudara yang ada di tempat ini, kita terus berdoa supaya Tuhan selalu memberikan mereka kekuatan, kemampuan di dalam mereka mengerjakan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Dan juga sekali lagi ucapan terima kasih atas kepercayaan yang juga mereka bisa berikan kepada saya untuk menjadi saluran berkat pada kita semua lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya membawa oleh-oleh dari Pulau Peling, saudara-saudara, madu murni. Kalau saya lihat tadi waktu pimpin pujian, seingat saya waktu saya pernah melayani lagi di sini, ibu, saya tidak tahu ibu atau masih cewek, tapi ibu yang pimpin pujian di sebelah sini tadi, juga dia yang pimpin pujian pada waktu itu. Rupanya kita orang satu roh. Saudara, dia juga yang pimpin pujian pada waktu itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kemudian saya membawa madu, saudara, supaya orang Mohoni lebih punya stamina lagi, baik dalam memuliakan Tuhan
maupun untuk bekerja sehari-hari untuk menjalankan tugas dan aktivitas saudara. Saya sementara menyelesaikan pembangunan gereja di sana, ukuran 916. Puji Tuhan, bulan 9 ini baru jalan 2 tahun tapi sudah tutup. Sekarang masih taraf juga penyelesaian. Ya, untuk orang Mahoni saya kira sangat murah, cuma 100.000, dan itu saya gunakan untuk proses penyelesaian pembangunan di sana. Siapa yang digerakkan Tuhan ada di depan sebentar. Kita lupakan semuanya itu, mari kita segera melihat kebenaran firman Tuhan, saudara. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 31. Kitab Mazmur pasal 31, satu ayat saja saya akan baca, yaitu pada ayatnya yang ke-35. Kalau di dalam HP sudah ada ayat 24, tapi kalau di dalam Alkitab, saudara-saudara, itu terdapat di dalam ayatnya yang ke-35. Mazmur pasal 31, ayatnya yang terakhir, saudara-saudara. Saya ambil saja ayat yang terakhir, yaitu pada ayat yang ke-25. Saudara, kalau bisa ditayangkan boleh juga. Mazmur 31 ayatnya yang ke-25, firman Tuhan berbunyi demikian. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin, saudara. Saya ulangi sekali lagi. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Saya akan beri judul khotbah saya hari ini, saudara. Kuat bersama Tuhan pasti menang. Amin. Kuat bersama Tuhan pasti mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa ayat ini bunyinya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Karena dalam perjalanan hidup ini, kita tidak akan pernah lepas yang namanya tantangan, yang namanya persoalan, yang namanya masalah dalam perjalanan hidup ini. Kita tidak akan pernah lepas dari masalah itu. Siapapun dia, sehebat apapun saudara, sepandai apapun saudara, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya tantangan dalam hidup ini. Siapapun dia, dikatakan hai semua orang. Hai semua orang, mau orang besar sampai kalangan yang kecil, tidak akan pernah lepas dari tantangan. Makanya saudara-saudara, supaya kita bisa menang, harus kuat, harus bertahan, harus kokoh, tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa. Ibarat pelari, firman Tuhan bilang, kalau kita berlari lalu kemudian kita lemah, kita putus asa, kita kecewa, tidak akan sampai pada finish. Amin, saudara. Kita orang kan harus berusaha untuk mencapai finish. Jadi berusaha, satu-satunya yang kita lakukan adalah berusaha tetap kuat dan teguhkan hati kita. Jangan mudah berputus asa, jangan mudah kecewa. Sebab kalau kita kecewa, kalau kita mudah berputus asa, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudara-saudara, di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Coba saudara lihat dulu. Amsal 24 ayat yang ke-10 dikatakan begini, saudara. Amsal 24 ayat ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jadi dalam perjalanan hidup ini, apapun masalah yang kita hadapi, kalau bilang masalah,
Siapapun dia, mau pendeta, mau jemaat, mau siapapun, tidak bisa lepas. Tapi sikap kita sebagai anak Tuhan harus kuat. Amin. Harus kuat. Apapun bentuk tantangannya. Roma 1 ayat 16 dia bilang begini, Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya, yang menyelamatkan kita, baik itu orang percaya maupun orang yang mau percaya kepada Tuhan. Injil itu adalah kekuatan, artinya firman ini kita butuh. Makanya setiap saat perlu kita harus dengar firman. Saudara-saudara, Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran, oleh karena firman Kristus. Kita tidak bisa kuat, kita tidak bisa bertahan tanpa firman. Makanya firman itu harus selalu disampaikan, didengungkan, supaya kita tidak barangkali mulai, aduh, sudah jauh. Kalau begini, kita so berusaha berdoa, kita so puasa, tapi belum juga seolah-olah muncul pertolongan Tuhan. Jangan putus asa. Jangan pernah kecewa. Jangan mudah tawar hati. Di mana kau beri kesempatan kepada iblis untuk tawar, disitulah kekuatanmu akan mengecil, dan itu akan dipakai, diperalat oleh iblis. Lalu kemudian engkau akan hancur, lebur, dan tidak bisa berdaya. Saudara-saudara, mari kita terus pakai kekuatan Tuhan, yaitu firman, Roh Kudus. Karena itulah yang bisa membawa kita masuk sampai finish yang disebut sorga. Saudara-saudara, saya kira kita semua ini jadi anak Tuhan bukan hanya semata-mata tertuju kepada hal-hal yang fana. Kita butuh hal yang fana, ya. Tapi yang terutama adalah hal yang kekal, yaitu keselamatan. Jadi mari saudara-saudara, kita terus memiliki kekuatan yang berasal dari Tuhan. Karena itu satu-satunya yang bisa membuat kita bisa bertahan. Saya juga bersyukur kalau saya bisa dapatkan saudara-saudara sekalian yang ya dulu saya masih anak-anak, memang sudah jadi Pantekosta, sampai hari ini masih bisa bertahan. Saya percaya semua karena kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan. Nah sekarang menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana, rahasia apa yang saya harus lakukan supaya saya tetap kuat, tidak mudah kecewa, dan tidak mudah putus asa? Bagaimana caranya? Apa kuncinya? Saudara-saudara, yang pertama, saudara, yang pertama kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Mazmur 105. Mazmur 105 Mazmur pasal 105 ayatnya yang keempat berkata demikian. Mazmur 105 ayat yang keempat. Rahasia pertama supaya kita tetap bisa kuat dan supaya kita bisa menang dalam menjalani semua tantangan apapun di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama di sana dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Amin saudara. Itu satu. Jangan pernah kita berhenti untuk cari Tuhan. Amin. Karena ini kunci. Kalau mulai loyo itu iman, mulai kecewa, duduk di kaki Tuhan. Cari Tuhan, cari hadiratnya, cari kuasanya. Ketika kita susah, datang dulu di kaki Tuhan, pasti nanti kesusahan, duka cita, Tuhan akan hibur, Tuhan akan ganti menjadi sebuah penghiburan yang besar. Carilah Tuhan. Ya, jangan so banyak masalah yang bertubi-tubi, lalu kemudian bilang, udah jauh.
Saya tidak mau pakai gereja lagi, saya tidak mencari Tuhan lagi. Akan lebih hancur hidup kita kalau kita jauh dari Tuhan. Semakin banyak masalah, semakin kita banyak cari Tuhan. Karena itu kuncinya untuk bisa menang. Saudara-saudara, carilah Tuhan dan kekuatannya. Kalau kita cari Tuhan, di sana terletak kekuatan itu. Carilah wajahnya selalu. Kenapa? Kalau kita orang lihat wajah orang, sana dia so sini-sini sama saya, sinis. Kalau yang sana senyum. Kalau yang sana muka asam. Kalau yang sana muka pepaya sama saya. Tapi kalau cari wajah Tuhan, dia tetap senyum terhadap saudara. Amin. Makanya selalu cari wajah Tuhan. Karena wajah Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita. Saudara-saudara, dia tidak pernah membuat kita putus asa. Makanya saudara-saudara, ya, rajinlah untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Rajinlah selalu untuk mencari wajah Tuhan. Ya, karena di sana terletak kekuatan Tuhan. Seperti pujian tadi, selamanya, prinsipnya kalau saya jadi anak Tuhan, selamanya kau Tuhanku. Amin. Seperti pujian tadi, selamanya kau Tuhanku, tak akan kulepaskan. Pengharapan itu tetap ada di dalammu, apapun yang terjadi. Makanya banyak lagu yang diciptakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, mau apapun, tidak boleh kita lepaskan Tuhan. Berani kita terlepas dari Tuhan, berarti siap-siap untuk hancur lebur. Tetaplah Tuhan yang menjadi sandaran kita, tetaplah Tuhan yang menjadi prioritas utama di dalam kehidupan ini. Saudara, jadi poin yang pertama supaya kita tetap kuat, setia untuk selalu cari Tuhan di mana saja. Ya, jangan nanti cuma hari Minggu. Saudara, di rumah saudara rajin berdoa, itu cari Tuhan. Ya, di rumah saudara baca firman Tuhan. Ya, daripada cuma banyak lihat HP, rajin baca Alkitab. Kalau sekarang kan, dunia teknologi sekarang ini, ya, coba lihat anak-anak, mana dong tertarik dengan Alkitab? Mana dong tertarik dengan berdoa? Pokoknya siang malam HP. Akhirnya mata jadi rusak. Bahaya itu anak-anak begitu, saudara. Jadi memang harus ada pembinaan. Ya. Hari-hari ini begitu banyak tawaran-tawaran iblis yang mau merusak kita. Jadi ketika kita tidak paham, maka itulah satu-satunya yang akan membuat banyak orang jauh dari Tuhan. Jadi poin pertama adalah tetap cari Tuhan, cari wajahnya selalu. Carilah kekuatannya. Sebab hanya di dalam Tuhan itu kita memperoleh kekuatan. Saudara. Pemazmur juga, seorang raja pernah berkata, dari manakah datangnya pertolongan itu? Setelah dia merenung, dia berdoa kepada Tuhan, dia sadar, ternyata pertolonganku itu hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, seperti yang dikatakan di dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 dan 2. Dia pernah juga rasa bingung, rasa stres. Ya, sama dengan saya, sama dengan saudara. Saudara. Tapi kemudian timbul sebuah kesadaran, Tuhan dari mana saya mau dapat pertolongan itu? Ya, mungkin dia pikir-pikir selama berdoa. Tapi kemudian dia tetap memiliki sebuah kesadaran, tidak. Pertolongan itu hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Begitu dalam hidup kita, saudara. Mari kita terus kuat di dalam Tuhan. Karena hanya di dalam Dia kita senantiasa mampu bertahan dalam perjalanan hidup iman mengiring Tuhan. Poin yang kedua, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, saudara, di dalam Yeremia pasal 17. Iya. Yang jelas ayat ini adalah sebuah ayat hafalan, saudara, tapi tidak mengapa kalau saya kembali membacakan hal ini kepada kita semua. Kitab Yeremia pasal 17, ayatnya yang ke-7, dia berkata begini,
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Supaya kita tetap kuat, andalkan Tuhan. Supaya kita ibarat dikatakan pohon, ya, saudara, yang ada di tepi air. Karena akar imannya itu tetap ada di tepi batang air. Air bicara firman. Kalau iman kita tetap berakar di dalam firman, maka kehidupan kita sekalipun banyak panas matahari yang melanda berbicara tentang masalah-masalah hidup ini, saudara, maka sekalipun demikian Alkitab katakan daunnya, imannya tetap hijau, tidak mudah kuning, tidak mudah gugur, tidak mudah layu. Saudara-saudara, Alkitab bilang. Lalu kemudian kalau orang itu seperti demikian, kemudian dikatakan daunnya tetap hijau, kemudian tidak khawatir dalam tahun kering. Tidak khawatir. Saudara-saudara, tidak khawatir, aduh, kira-kira masih, kira-kira bisa saya capai ini, kira-kira bisa saya dapat, ya, bagaimana masa depan saya? Saudara, tidak akan pernah khawatir. Kemarin saya pasir sama Bapak Pendeta Rizal. Dia bilang begini sama saya. Kira-kira kita nokakan apa tae? Lanu amuhinan tu aro amu ibarat mai itu no. Dia maksudnya bagus, dia punya saran itu, saudara. Kira-kira dia ingin barangkali supaya ya suasana Morowali, ya, kira-kira bisa saya alami. Seperti Pak Liminggu bilang sama saya dulu, dia pernah bilang begini. Po iya to tunamune, yo miek numpoli roto oto, andio itu oto, ainggot kok. Pokoknya begitu dia bilang sama saya. Ya, cuma saya punya prinsip, di mana-mana Tuhan panggil, padang gurun bisa Tuhan ubah menjadi tempat air. Padang gurun bisa Tuhan rubah menjadi padang rumput yang hijau. Saudara, kan kita mau berjalan dengan iman sama seperti Abraham. Dia bilang sama Lot, kalau kau ke kiri saya mau ke kanan, kalau kau ke kanan saya mau ke kiri. Jadi kita tidak boleh berjalan dengan penglihatan. Bagus, dia punya saran sama saya. Kepetai badan dene, kepetai kakak apa aris. Tapi kalau Tuhan kehendaki, semua berada dalam rancangan Tuhan. Itu saja. Maksudnya barangkali supaya suasana Morowali juga saya bisa alami kira-kira seperti itu. Saya hargai itu. Saya tahu tujuannya, saya tahu maksudnya. Tapi saya tidak mau berjalan dengan kehendak saya sendiri. Saya mau berada dalam rancangan Tuhan. Sebab rancangan Tuhan itu indah. Amin. Rancangan Tuhan itu dahsyat, saudara. Jadi, untuk tetap kita bisa bertahan, supaya kita tetap kuat dalam mengiring Tuhan, ya, andalkan Tuhan, taruh harapanmu kepada Tuhan. Kenapa? Ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau saudara mundur. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Minta tolong boleh-boleh saja. Boleh. Karena memang firman Tuhan bilang, kita diajak untuk saling menolong, saling membantu. Kan ada dua hukum. Pertama, kasihilah Tuhan. Yang kedua, kasihilah sesama manusia. Cuma itu hukum yang tidak bisa dilawan. Saudara, itu hukum yang paling utama. Wajar. Tapi yang terutama, andalkan Tuhan. Karena kalau kita andalkan manusia, hari ini, oh ya kakak,
Iyo penakan ini. Tapi kalau sehari-hari, nah ini kurang. Iya tuh. Begitu manusianya. Saudara. Tuhan, manusia bisa mengecewakan kita, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Jadi totalitas kita andalkan Tuhan. Pasti Tuhan akan selalu menyediakan yang terbaik. Saya bersyukur saudara, saya lihat di sini, ya masih muda-muda, tapi semua sudah produktif, tidak lagi nganggur. Itu adalah pemberian Tuhan. Yang berkata karena saya, karena Tuhan, amin. Jadi karena semua itu dari Tuhan, Alkitab bilang segala sesuatu dari Dia, oleh karena Dia, maka kita harus kembalikan kepada Dia. Makanya saya bangga, pemain musik, anak-anak muda, ya, leader, masih muda-muda, ya, penari rebana, masih muda-muda. Pakai semua hanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Saudara, dan saya percaya Tuhan akan selalu merancangkan yang terbaik, dan kekuatan Tuhan saudara tetap miliki, sehingga kita tetap menjadi anak Tuhan yang sejati, bukan hanya sekedar abal-abal, ya. Karena kan sekarang banyak barang yang imitasi, tapi ada juga yang asli. Kalau beli barang di toko, Pak, yang asli atau yang biasa saja? Rohani pun ada yang begitu, ya. Tapi saya berharap, saya berdoa supaya bukan rohani yang biasa-biasa, bukan yang KW-KWan, tapi betul-betul yang asli, yang tulen, yang bermutu. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Poin yang ketiga, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, saudara-saudara, di dalam 1 Timotius pasal 4, coba saudara lihat, 1 Timotius pasalnya yang keempat. Memang tidak bisa kalau tidak pakai kacamata ini, saudara. Tuang anak sayang. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10 dia katakan begini, saudara. 1 Timotius 4 ayat yang ke-10 berkata begini, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Artinya apa ini, saudara? Kita tetap berusaha berbuat yang baik tanpa menyerah. Ya, berjerih payah, berusaha untuk melakukan yang terbaik, berjuang begitu rupa. Kenapa? Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Jadi mau apapun yang terjadi, kita tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik. Menurut orang tidak terbaik, tapi kita sudah memberikan yang semaksimal mungkin untuk Tuhan. Kenapa kita memberi yang terbaik? Karena kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kenapa kita memberikan pengharapan kepada Tuhan? Roma 5 ayat 5 berkata, pengharapan yang kita bawa kepada Tuhan itu adalah pengharapan yang tidak mengecewakan kita. Saudara, jadi itu yang Tuhan inginkan dalam hidup ini, saudara. Terus berusaha untuk melakukan yang terbaik, terus berpengharapan kepada Tuhan. Sebab pengharapan yang kita lakukan, perjuangan yang kita lakukan, perbuatan yang baik yang kita lakukan, tidak akan pernah mengecewakan kita. Saudara-saudara, saya sebagai anak, kemarin saya pinjam motor sama sepupu. Saya bilang, deh, kalau cuaca bagus, saya mau pinjam motor dulu ya. Saya mau pikir dulu lihat orang tua, lihat papa. Kalau dulu, waktu saya datang dia masih bisa keluar. Sekarang sudah umur 84 tahun. Dia masih bisa keluar dari kamar. Sekarang sudah tidak bisa. Ya. Tapi karena itu sudah konsekuensi dari panjang umur, lanjut usia,
Ya, saudara, memang harus dijalani. Tapi tugas dan tanggung jawab saya berusaha untuk melakukan yang terbaik. Karena ada dia punya minuman kesukaan. Waktu kita lomba cerita di luar, tapi luar biasa nih sampai orang tua ini. Dia masih dengar apa yang kita bicarakan. Dia tidak tuli. Kok dia bilang begini, "Ana, jangan lupa kasih tinggal akang tuh sama beli ini." Saya bilang, "Iya." Tuh saudara. Jadi tanggung jawab saya sebagai orang tua, saya harus tetap lakukan. Ya. Sesuai dengan apa yang saya bisa lakukan. Saudara. Saya berbuat itu. Tidak lama saya lihat, oh ada adanya ada adanya papa. Saudara. Kakaknya. Saya lari lagi situ. Oh, saya peluk, saudara. Saya pergi lagi sama DP anak. Saya bilang ini Tuhan ini luar biasa. Saya baru kasih akan oleh-oleh papa. Tiba-tiba orang coba kasih lagi oleh-oleh. Saya bilang Tuhan itu luar biasa. Tetap berjeripaya melakukan yang terbaik, sebab jeripaya kita tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan selalu perhitungkan itu. Ya, menabur, menuai. Lakukan yang terbaik, saudara pasti akan selalu menuai yang terbaik. Jadi, mari kita terus kokoh, kuat, berpengharapan kepada Tuhan, sehingga kita terus melihat pertolongan dan pembelaan Tuhan yang luar biasa. Yang terakhir, supaya kita tetap kuat, saudara-saudara, dalam kitab Mazmur pasal 133. Mazmur pasal 133, saudara-saudara, Mazmur pasal 133, saya akan baca dari ayat 1 sampai yang ketiga. Dia bilang begini, perikopnya persaudaraan yang rukun. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, saudara, mari kita pelihara kesatuan. Ya. Mari kita pelihara kerukunan. Saudara, mari kita jalin kebersamaan. Sebab di dalam kesatuan, di dalam kebersamaan itu ada sebuah kekuatan yang besar. Salah satu contoh, ada sebuah beban yang sangat berat. Saudara, itu hanya bisa, beban itu mungkin hanya bisa diangkat 4 atau 5 orang. Kalau cuma 1 orang, tidak bisa. Jadi harus jalin kesatuan. Saya percaya beban yang saudara hadapi sehingga bisa nampak saat ini, saudara, itu karena adanya kesatuan, karena adanya kerukunan, karena adanya kebersamaan. Saudara-saudara, di dalam rumah pun seperti itu. Dalam sebuah keluarga, suami istri harus jalin kesatuan supaya kuat. Saya rasa waktu saya dapat serangan, saya membuat sebuah perlawanan sendiri, seperti gimana ya? Seperti hampir tidak bisa bertahan. Nanti kemudian Tuhan sadarkan saya, dia bilang begini, kalau ada 2 orang di dunia ini sepakat minta sesuatu, apapun permintaan mereka akan dikabulkan oleh Tuhan. Apapun permintaan mereka. Jadi berarti kesatuan itu sangat penting. Lalu kemudian dibilang situ, di mana ada 2-3 orang berkumpul, di situ dia ada. Jadi kesatuan itu sangat penting, saudara. Jadi mari kita terus bangun kebersamaan, kesatuan. Kenapa? Karena
di sana Alkitab katakan, kesanalah, ayat 3 bagian terakhir, Tuhan memerintahkan berkat. Saudara, luar biasa. Kalau kita bangun kebersamaan, mulai dari keluarga, suami istri, ya, kemudian lingkungan, dalam berjemaat, bahkan di mana saja kita berada, Tuhan pasti akan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup ini. Itulah kunci kekuatan supaya kita bisa bertahan. Saudara-saudara, ingat, Allah kita itu adalah Tritunggal. Ya, 3 tapi 1. Dan rancangannya sangat luar biasa, saudara. Begitu pula dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Mari kita terus percaya kepada Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kita percaya bahwa ketika kita selalu melakukan seluruh kebenaran ini, kita mampu akan bertahan sampai langkah yang terakhir. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya, saudara-saudara, dan selanjutnya kami kembalikan kepada yang bertanggung jawab.